Iya Bu, berhasil Bu. Iya, oke. Nah, Lembar ini sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Belum pernah sih Bu. Oh, belum pernah ya. Oke, Ibu jelaskan ya sedikit tentang bagaimana proses konseling itu. Nah, konseling adalah proses pemberi bantuan kepada individu atau kepada siswa yang memiliki masalah. Nah, di sini ada 3 asas dalam konseling itu sendiri. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, jangan takut untuk menceritakan semua permasalahan yang Lempan sedang hadapi, karena Ibu tidak akan menceritakan kepada orang lain tentang masalah yang Lempan sedang hadapi. Nah, yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, bagaimana Ibu bisa membantu untuk menyelesaikan semua permasalahannya Lempan kalau Lempan tidak terbuka sama Ibu. Jadi Lempan harus menceritakan semua masalah yang dihadapi ya. Nah, yang ketiga itu asas kesukarelaan. Saya mau tanya dulu, Lempan datang di sini adakah yang paksa atau adakah yang suruh? Tidak sih Bu, saya sendiri yang diminta. Oke, jadi inisiatif sendiri ya. Ya, di asas ketiga ini adalah asas kesukarelaan, di mana Lempan harus sukarela untuk datang di tempat ini untuk melakukan konseling. Nah, di sini ada 2 peran, yaitu peran konselor dan konseling, di mana Ibu sebagai seorang konselor, yaitu tugasnya untuk membantu menyelesaikan semua permasalahan yang Lempan hadapi. Nah, tugas Lempan sebagai konseling, Lempan akan menceritakan semua permasalahan yang Lempan sedang hadapi. Nah, kira-kira Lempan butuh berapa lama waktu untuk kita melakukan atau kita cerita-cerita di sini? Mungkin 20 menit Ibu. Oh, 20 menit ya. 20 menit itu cukup Bu. Dimulai dari Lempan datang tadi atau nanti ketika kita melakukan proses konseling? Nanti. Oke. Nah, apakah Lempan merasa nyaman di sini atau kita cari tempat lain untuk kita melakukan konseling? Sudah nyaman sih. Oke. Selamat datang. Terima kasih sudah datang ke sesi konseling hari ini. Di sini Lempan bebas bercerita apa saja. Semuanya bersifat rahasia dan tidak akan keluar dari ruangan ini. Lempan katakan tadi kalau konseling hari ini baru pertama kali ya. Oke. Tidak apa-apa, tenang saja di sini. Tugas saya bukan menghakimi, tetapi membantu Lempan memahami apa yang sedang Lempan alami dan mencari cara menghadapinya. Apakah kamu siap untuk mulai bercerita? Iya Bu, saya sudah siap. Kalau begitu, boleh kamu ceritakan apa yang membuat Lempan datang ke sesi ini? Begini Bu, jadi baru-baru ini saya baru putus sama pacar saya Bu. Padahal hubungan kami itu sudah 2 tahun lebih. Nah, itu membuat saya merasa kehilangan arah Bu. Saya tidak punya semangat untuk melakukan apapun itu. Jadi, Lempan sedang mengalami masa sulit ya, setelah berakhirnya hubungan yang sudah berjalan cukup lama. Apa yang membuat Lempan paling terasa berat setelah putus? Saya merasa kehilangan arah Bu. Dulu pas kami masih pacaran, kami itu selalu berkomunikasi Bu. Kami selalu saling memberi kabar dimanapun dan kapanpun. Tapi pas putus, semuanya rasanya tiba-tiba langsung hilang Bu. Tidak ada teman untuk berkomunikasi setiap waktu, yang membuat saya kehilangan arah Bu. Saya merasa kosong. Bahkan tugas-tugas sekolah pun saya tidak punya semangat untuk mengerjakannya. Jadi selain sedih, Lempan juga merasakan
dia meninggalkan saya karena gara-gara saya, semuanya dari saya yang terlalu menuntut banyak kepada dia, Bu. Ketika kamu memikirkan mantan pacar kamu, pikiran apa yang paling sering muncul? Saya berpikir bahwa mungkin saya tidak cukup baik buat dia, Bu. Saya merasa semua ini salah saya. Saya terlalu banyak menuntut kepada dia dan kadang-kadang saya menyalahkan diri saya sendiri. Apakah kamu pernah mengalami perasaan serupa sebelumnya? Misalnya di hubungan lain atau di keluarga? Pernah, Bu. Bahkan saya sering dibandingkan kakak saya di rumah. Dulu juga saya pernah dibilang sahabat saya karena petani saya selalu sensitif. Jadi ada pola bahwa Lempan merasa tidak cukup bagi orang-orang terdekat Lempan. Itu pasti melelahkan sekali ya, menahan semua itu sendiri. Iya, Bu. Kadang-kadang saya cuma bisa menangis di malam hari, tapi kalau siang itu saya pura-pura kuat di depan orang. Saat kamu menangis dan merasa hancur, apakah kamu pernah berpikir untuk menyakiti diri sendiri? Pernah, Bu, tapi belum sampai untuk melukai diri sendiri. Cuma merasa apa gunanya saya hidup. Terima kasih sudah jujur. Pikiran itu muncul karena Lempan sangat terluka. Tapi Lempan datang ke sini hari ini, itu artinya masih ada bagian dari diri Lempan yang ingin sembuh, dan itu sangat berarti. Boleh saya ajak Lempan melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Kalau Lempan punya teman yang baru putus dan teman Lempan menyatakan dirinya, menyalahkan dirinya, apa yang akan Lempan katakan kepada temannya? Mungkin saya bilang sama dia, Bu, kalau misalnya kamu tidak sendiri dan kamu berhak untuk bahagia. Kata-kata itu juga berlaku buat Lempan. Kadang kita lupa memberi kebaikan yang sama untuk diri kita sendiri. Hubungan boleh berakhir, tapi nilaimu sebagai pribadi tidak berkurang sedikit pun. Saya belum pernah berpikir kayak begitu sih, Bu. Oke, jadi boleh kita coba satu langkah kecil. Misalnya, Lempan buat satu rutinitas sederhana setiap pagi, seperti menulis satu hal yang Lempan syukuri. Itu bisa membantu Lempan pelan-pelan kembali menemukan makna hari Lempan. Bisa saya coba sih, Bu, tapi mungkin rasanya masih agak berat sedikit. Itu wajar, tidak apa-apa. Berjalan pelan-pelan. Yang penting kamu bergerak untuk hidupmu. Maukah kamu mencoba teknik relaksasi pernapasan? Oke, sesi konseling kita hari ini bisa kita tutup. Tapi ingat, Lempan selalu boleh kembali kapanpun merasa butuh ruang aman untuk berbicara. Dan yang paling penting, Lempan layak dicintai termasuk oleh diri sendiri. Iya, Bu. Terima kasih karena saya datang ke sini dengan keadaan hancur, tapi Ibu membantu saya dan saya bisa pulang dengan ketidakhancuran itu. Saya bangga melihat perubahan Lempan. Jaga dirimu baik-baik. Iya, Bu. Terima kasih buat pertemuan. Halo, Lempan ya yang pulang dari sini. Iya, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke.
Tapi kadang juga saya tiba-tiba menangis Bu. Ya meskipun saya sudah sedikit menulis hal-hal yang membuat saya bersyukur meskipun tidak setiap hari. Wah, itu bagus sekali ya. Ini adalah awal pemulihan yang bagus buat Lempan. Dalam pemulihan itu tidak selalu berjalan lurus, namun kadang ada saja yang membuat kita saya tidak mampu, tetapi saya mengatakan ke Lempan bahwa tetap semangat dalam pemulihan ini. Ya masih ada Bu, tapi saya mulai berpikir mungkin itu memang hubungan yang memang tidak sehat. Kami kan dalam hubungan juga kami saling ribut, tetapi pada saat itu saya berpikir bahwa mungkin itu adalah hal yang wajar itu. Oke, itu proses yang penting. Terkadang dalam proses perpisahan kita jadi lebih bisa melihat gambaran utuhnya. Menurut Lempan, apa pelajaran yang paling besar dari hubungan itu? Saya belajar kalau misalnya terlalu bergantung dengan orang itu tidak baik Bu, itu tidak sehat. Jadi mungkin kemarin-kemarin saya lupa diri Bu. Sekarang saya sadar kalau saya bisa bahagia meskipun tanpa dirimu. Oh, itu pemahaman yang mendalam tentang bahagia bertumpu pada orang lain. Kadang memang rapuh, tapi saat Lempan mulai berdiri di kaki sendiri, itu mungkin lebih baik. Mau Lempan menuliskan satu kalimat yang sedang berproses ini dalam bentuk pesan kasih. Mungkin bisa Bu, mungkin pesan saya sedang belajar. Mungkin bisa Bu, mungkin pesan saya begini, saya sedang belajar dan itu sudah cukup. Oke, itu kalimat yang sangat penuh penerimaan. Bagaimana perasaan Lempan saat membacanya kembali? Kayaknya saya tidak perlu terburu-buru untuk sambung dan tidak juga harus membuat. Betul, luka hati tidak perlu ditekan atau disembunyikan. Yang penting Lempan memberi ruang untuk merasakannya dengan sehat. Lempan dari dua pertemuan ini saya melihat Lempan sudah melakukan banyak hal yang hebat. Yang pertama itu Lempan dalam dengan terbuka, dan yang kedua Lempan belajar melihat situasi dengan suasana yang baru, dan yang ketiga Lempan mulai membangun hubungan dengan diri sendiri. Saya bisa menerima semua ini Bu, meskipun masih agak sedih ya. Tapi mungkin sudah biasa dalam minggu lalu pada saat saya datang ke Ibu. Sekarang saya tahu kalau saya bisa lebih bangkit. Oke, saya percaya itu. Lempan sudah mulai berproses untuk pulih, bukan dengan menutup luka, tapi dengan merawatnya. Untuk saat ini, saya rasa Lempan sudah punya bekal untuk melanjutkan pemulihan ini sendiri. Iya Bu, saya rasa saya bisa pakai untuk pulih kembali. Oke, sesi konseling kita hari ini bisa kita tutup. Tapi ingat, Lempan selalu boleh kembali kapanpun merasa butuh ruang aman untuk berbicara. Dan yang paling